Halo teman-teman, selamat datang di channel Ilmu Data kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan di dunia teknologi saat ini, yaitu DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Apakah Anda pernah merasa frustrasi dengan lambatnya proses pengembangan dan pengiriman perangkat lunak? Atau mungkin Anda khawatir tentang keamanan aplikasi yang seringkali terabaikan hingga tahap akhir pengembangan? Bagaimana dengan tantangan dalam menskalakan dan memelihara model pembelajaran mesin di lingkungan produksi? Jika Anda menjawab, ya, untuk salah satu dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka Anda berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 3 konsep utama yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut dan membawa pengembangan dan operasi perangkat lunak Anda ke level yang lebih tinggi. Pertama, kita akan memahami apa itu DevOps dan bagaimana praktik ini bisa meningkatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan operasi, serta mengotomatiskan proses untuk pengiriman perangkat lunak yang lebih cepat dan andal. Selanjutnya, kita akan masuk ke DevSecOps, yang merupakan perluasan dari DevOps dengan fokus khusus pada keamanan. Kita akan melihat bagaimana integrasi keamanan di setiap tahap pengembangan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan kepercayaan terhadap perangkat lunak kita. Terakhir, kita akan membahas MLOps, sebuah pendekatan yang menggabungkan DevOps dengan pembelajaran mesin. Kita akan melihat bagaimana praktik ini membantu dalam mengelola siklus hidup model pembelajaran mesin, dari pengembangan hingga produksi, dengan cara yang lebih efisien dan dapat diandalkan. Kami juga akan mengulas teknologi terbaru yang digunakan di masing-masing bidang ini, sehingga Anda dapat memiliki pandangan yang up-to-date tentang alat dan platform yang dapat mendukung Anda dalam perjalanan menuju DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Jadi, siapkan diri Anda untuk mendapatkan wawasan mendalam dan praktis tentang DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita menuju pengembangan dan operasi perangkat lunak yang lebih baik. Halo teman-teman, kita akan membahas berbagai tantangan yang sering dihadapi dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak tradisional. Tantangan-tantangan ini bisa menjadi penghambat besar bagi efisiensi dan efektivitas tim kita. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, pengiriman lambat. Dalam pendekatan tradisional, banyak proses masih dilakukan secara manual dan terisolasi. Ini berarti setiap perubahan kecil harus melalui banyak tahapan yang memakan waktu, sehingga memperlambat rilis perangkat lunak. Proses manual ini juga rentan terhadap kesalahan manusia yang dapat menyebabkan penundaan lebih lanjut. Kedua, kurangnya kolaborasi. Tim pengembangan dan operasi sering bekerja secara terpisah. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara kedua tim ini bisa menyebabkan miskomunikasi, yang berujung pada konflik dan masalah yang mempengaruhi kualitas produk akhir. Ketika tim tidak berkolaborasi dengan baik, penyelesaian masalah juga menjadi lebih lambat. Ketiga, masalah keamanan. Keamanan seringkali dianggap sebagai tambahan yang bisa ditunda hingga tahap akhir pengembangan. Ini menyebabkan kerentanan keamanan yang tidak terdeteksi selama proses pengembangan, sehingga aplikasi yang dirilis menjadi rentan terhadap serangan. Keempat, tantangan skalabilitas. Dalam dunia pembelajaran mesin, tantangan skalabilitas adalah masalah besar. Kesulitan dalam menskalakan model ML dari tahap pengembangan ke tahap produksi bisa menjadi penghambat besar. Model yang bekerja dengan baik dalam lingkungan pengembangan mungkin tidak dapat mengatasi beban dan kompleksitas lingkungan produksi. Kelima, penggunaan sumber daya tidak efisien. Proses tradisional seringkali tidak memanfaatkan infrastruktur dan sumber daya secara optimal. Ini bisa berarti biaya yang lebih tinggi dan efisiensi yang lebih rendah. Ketika sumber daya tidak digunakan dengan bijak, perusahaan bisa mengalami pemborosan yang signifikan. Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa ada banyak ruang untuk perbaikan dalam cara kita mengembangkan dan mengoperasikan perangkat lunak. Inilah mengapa konsep seperti DevOps, DevSecOps, dan MLOps menjadi sangat penting, karena mereka menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Jadi, apa sebenarnya DevOps itu?
DevOps adalah serangkaian praktik yang menggabungkan pengembangan perangkat lunak, Dev, dan operasi TI, Ops. Tujuan utamanya adalah memperpendek siklus pengembangan dan memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi secara terus-menerus. Dengan kata lain, DevOps menyatukan tim pengembangan dan operasi untuk bekerja sama dalam seluruh siklus hidup perangkat lunak, dari perencanaan hingga pengiriman dan pemeliharaan. Ada beberapa tujuan utama yang ingin dicapai dengan DevOps. 1. Meningkatkan frekuensi pengiriman. Dengan otomatisasi dan integrasi yang lebih baik, tim dapat mengirimkan pembaruan dan fitur baru lebih sering. 2. Mencapai waktu ke pasar yang lebih cepat. DevOps memungkinkan tim untuk merespons kebutuhan pasar dan permintaan pelanggan dengan lebih cepat. 3. Menurunkan tingkat kegagalan rilis baru. Dengan pengujian berkelanjutan dan integrasi otomatis, kualitas rilis dapat ditingkatkan, mengurangi risiko kegagalan. 4. Memperpendek waktu antara perbaikan. Ketika masalah muncul, tim dapat memperbaikinya lebih cepat karena proses yang lebih terintegrasi dan efisien. Dengan mengimplementasikan DevOps, organisasi dapat meningkatkan kolaborasi antara tim pengembangan dan operasi, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menguji, dan merilis perangkat lunak, serta meningkatkan kualitas dan keandalan produk akhir. DevOps bukan hanya tentang alat dan teknologi, tetapi juga tentang budaya dan kolaborasi. Dengan mengadopsi pendekatan ini, tim dapat bekerja lebih efisien dan efektif, memberikan nilai lebih cepat kepada pengguna dan pelanggan mereka. Setelah memahami apa itu DevOps, mari kita lihat mengapa banyak organisasi mulai mengadopsi pendekatan ini. DevOps menawarkan sejumlah manfaat yang signifikan bagi tim pengembangan dan operasi, membantu mereka bekerja lebih efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari implementasi DevOps. Frekuensi pengiriman yang lebih baik. Salah satu keuntungan utama dari DevOps adalah peningkatan frekuensi pengiriman. Dengan proses yang lebih terintegrasi dan otomatisasi yang lebih baik, tim dapat merilis pembaruan dan fitur baru lebih sering. Ini memungkinkan produk untuk lebih cepat sampai ke tangan pengguna, memberikan waktu ke pasar yang lebih cepat dan kemampuan untuk merespons kebutuhan pasar dengan lebih efisien. Tingkat kegagalan yang lebih rendah. DevOps membantu menurunkan tingkat kegagalan rilis baru. Melalui praktik pengujian berkelanjutan dan integrasi otomatis, tim dapat memastikan bahwa setiap rilis sudah diuji secara menyeluruh sebelum mencapai produksi. Hal ini menghasilkan rilis yang lebih andal dan stabil, mengurangi risiko gangguan dan masalah di lingkungan produksi. Waktu tunggu yang pendek. Dengan DevOps, waktu tunggu untuk penyelesaian masalah dan pengiriman fitur baru menjadi lebih pendek. Karena proses pengembangan, pengujian, dan pengiriman berjalan secara lebih efisien dan terotomatisasi, tim dapat memperbaiki bug dan menambahkan fitur baru dengan lebih cepat, memberikan nilai lebih cepat kepada pengguna. Kolaborasi yang ditingkatkan. Salah satu prinsip utama DevOps adalah peningkatan kolaborasi antara tim pengembangan dan operasi. Dengan bekerja sama secara lebih erat, tim dapat mengatasi hambatan komunikasi dan bekerja lebih sinergis. Ini menghasilkan pemecahan masalah yang lebih cepat dan peningkatan efisiensi dalam seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Efisiensi yang lebih tinggi. DevOps juga meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi tugas-tugas yang berulang. Proses manual yang memakan waktu dapat digantikan dengan otomatisasi, sehingga tim dapat fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan strategis. Otomatisasi juga mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan konsistensi dalam pengiriman perangkat lunak. Dengan semua keuntungan ini, DevOps memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan dan operasi perangkat lunak yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Implementasi DevOps tidak hanya tentang alat dan teknologi, tetapi juga tentang menciptakan budaya kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tim. Memahami manfaat dari DevOps, penting untuk mengetahui bagaimana DevOps diimplementasikan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. DevOps melibatkan beberapa tahap yang saling terkait untuk memastikan pengiriman perangkat lunak yang efisien dan berkualitas tinggi. Berikut adalah alur proses DevOps yang umum diterapkan. Perencanaan. Langkah pertama adalah perencanaan,
di mana tim menentukan tujuan dan strategi pengembangan. Ini termasuk mengidentifikasi kebutuhan, merencanakan fitur dan perbaikan, serta menyusun roadmap proyek. Kode. Selanjutnya adalah tahap pengembangan aplikasi. Pada tahap ini, tim pengembang menulis kode berdasarkan spesifikasi dan rencana yang telah ditentukan. Kolaborasi antar anggota tim sangat penting di sini untuk memastikan kualitas kode yang dihasilkan. Build. Setelah kode ditulis, langkah berikutnya adalah mengompilasi kode dan membangun artefak. Ini melibatkan proses build otomatis yang menghasilkan versi aplikasi yang dapat diuji lebih lanjut. Uji. Tahap pengujian adalah bagian penting dari DevOps. Pengujian otomatis dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi bebas dari bug dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengujian mencakup unit testing, integration testing, dan end-to-end testing. Release. Setelah aplikasi berhasil diuji, tahap berikutnya adalah rilis. Aplikasi yang telah diuji dikirimkan ke lingkungan produksi. Proses ini seringkali melibatkan peninjauan akhir dan persetujuan dari tim terkait. Deploy. Deployment adalah proses otomatisasi pengiriman aplikasi ke berbagai lingkungan, seperti staging, testing, dan produksi. Otomatisasi deployment memastikan bahwa aplikasi dapat dirilis dengan cepat dan konsisten. Operasi. Setelah aplikasi dideploy, tahap operasi melibatkan pemantauan kinerja aplikasi. Ini termasuk memantau penggunaan sumber daya, respons waktu, dan stabilitas aplikasi dalam lingkungan produksi. Pemantauan. Pemantauan adalah proses berkelanjutan yang memberikan umpan balik kepada tim pengembangan. Data yang dikumpulkan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengoptimalan aplikasi. Umpan balik ini memungkinkan tim untuk segera menanggapi masalah yang muncul dan terus meningkatkan kualitas aplikasi. Dengan mengikuti alur proses ini, tim DevOps dapat memastikan bahwa aplikasi dikembangkan, diuji, dan dideploy dengan cara yang efisien dan efektif. Proses berkelanjutan ini memungkinkan tim untuk merespons kebutuhan pengguna dengan cepat dan memberikan nilai lebih dalam setiap rilis. Untuk mengimplementasikan DevOps secara efektif, organisasi memerlukan alat dan platform yang mendukung setiap tahap dalam alur proses DevOps. Pada tahun ini, terdapat berbagai teknologi terbaru yang banyak digunakan untuk membantu tim DevOps bekerja lebih efisien dan kolaboratif. Berikut adalah beberapa alat dan platform DevOps yang populer dan efektif. Kontrol versi. Kontrol versi adalah fondasi dari setiap proyek pengembangan perangkat lunak. Alat seperti Git, GitLab, GitHub, dan Bitbucket memungkinkan tim untuk mengelola dan melacak perubahan kode secara kolaboratif. Mereka juga memfasilitasi branching, merging, dan kolaborasi tim secara real-time. CI/CD, Continuous Integration dan Continuous Deployment, CI/CD, adalah kunci untuk pengiriman perangkat lunak yang cepat dan andal. Alat seperti Jenkins, GitLab CI, GitHub Actions, CircleCI, dan Azure DevOps memungkinkan otomatisasi build, pengujian, dan deployment. Ini memastikan bahwa setiap perubahan kode diuji dan dideploy secara otomatis, mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat waktu ke pasar. Manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi membantu dalam mengelola dan mengotomatiskan pengaturan infrastruktur dan perangkat lunak. Ansible, Puppet, dan Chef adalah alat yang populer di kategori ini. Mereka memungkinkan pengelolaan konfigurasi infrastruktur secara deklaratif, memastikan konsistensi dan efisiensi dalam pengaturan sistem. Kontainerisasi. Kontainerisasi memungkinkan aplikasi untuk berjalan secara konsisten di berbagai lingkungan. Docker, Kubernetes, dan OpenShift adalah beberapa alat yang paling sering digunakan. Docker memungkinkan pembuatan dan pengelolaan kontainer, sementara Kubernetes dan OpenShift menyediakan orkestrasi kontainer untuk skala yang lebih besar, memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di lingkungan produksi. Pemantauan. Pemantauan adalah bagian penting dari DevOps untuk memastikan kinerja dan keandalan aplikasi. Alat seperti Prometheus, Grafana, ELK Stack, dan Datadog menyediakan kemampuan pemantauan dan visualisasi yang mendalam. Mereka membantu tim untuk memantau metrik kinerja, mengidentifikasi masalah, dan mengambil tindakan korektif dengan cepat.
Kolaborasi. Kolaborasi yang efektif adalah kunci keberhasilan DevOps. Alat seperti Slack, Microsoft Teams, Jira, dan Confluence memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi tim. Slack dan Microsoft Teams menyediakan platform komunikasi real-time, sementara Jira dan Confluence membantu dalam manajemen proyek dan dokumentasi. Dengan menggunakan alat dan platform ini, tim DevOps dapat mencapai integrasi yang lebih baik, otomatisasi yang lebih luas, dan kolaborasi yang lebih efektif. Setiap alat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa siklus pengembangan perangkat lunak berjalan dengan lancar dan efisien, dari kode hingga produksi. Setelah membahas tentang DevOps, kita sekarang akan masuk ke konsep yang lebih spesifik namun sangat penting, yaitu DevSecOps. DevSecOps adalah pengembangan dari DevOps yang menambahkan fokus khusus pada aspek keamanan. Mari kita lihat lebih dalam tentang apa itu DevSecOps dan mengapa itu penting. DevSecOps adalah praktik yang mengintegrasikan keamanan dalam seluruh proses DevOps. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam siklus pengembangan, dari perencanaan hingga penyebaran, melibatkan pertimbangan dan tindakan keamanan. Dalam DevSecOps, keamanan bukan hanya tanggung jawab satu tim tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh tim, mulai dari pengembang hingga operasi. Tujuan utama dari DevSecOps adalah memastikan bahwa keamanan menjadi bagian integral dari setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan 1. Perencanaan, memastikan bahwa aspek keamanan dipertimbangkan sejak tahap desain awal. 2. Kode, mengimplementasikan praktik pengkodean yang aman dan mengintegrasikan alat analisis statis untuk mendeteksi kerentanan sejak dini. 3. Build, mengotomatisasi pemindaian keamanan dalam proses build untuk mendeteksi masalah sebelum mereka mencapai produksi. 4. Uji, melakukan pengujian keamanan secara berkelanjutan, termasuk pengujian penetrasi dan analisis dinamis. 5. Rilis, memastikan bahwa proses rilis melibatkan pemeriksaan keamanan terakhir untuk mencegah kerentanan masuk ke lingkungan produksi. 6. Deploy, mengotomatiskan dan mengamankan proses deployment, memastikan bahwa aplikasi dapat dideploy dengan aman. 7. Operasi, memantau aplikasi dalam lingkungan produksi untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan secara real-time. 8. Pemantauan, melakukan audit keamanan reguler dan memastikan bahwa umpan balik dari pemantauan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap langkah, DevSecOps memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dari berbagai ancaman. Ini sangat penting di era digital saat ini, di mana serangan siber menjadi semakin umum dan kompleks. DevSecOps membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan menangani masalah keamanan lebih awal dalam siklus pengembangan, yang pada akhirnya mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan perbaikan keamanan di tahap akhir atau setelah rilis. Selain itu, pendekatan ini juga membantu membangun kepercayaan dengan pengguna dan pelanggan, karena mereka tahu bahwa aplikasi yang digunakan telah melalui proses pengembangan yang ketat dengan fokus pada keamanan. Setelah memahami apa itu DevSecOps, sekarang saatnya kita membahas manfaat apa saja yang bisa kita peroleh dengan mengimplementasikannya. DevSecOps menawarkan banyak keuntungan yang signifikan, terutama dalam hal meningkatkan keamanan perangkat lunak secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari DevSecOps. Keamanan proaktif. Salah satu keuntungan terbesar dari DevSecOps adalah pendekatan keamanan yang proaktif. Dengan DevSecOps, langkah-langkah keamanan dibangun sejak awal proses pengembangan. Ini berarti potensi ancaman dan kerentanan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal, sebelum mereka menjadi masalah besar di tahap produksi. Mengurangi kerentanan, DevSecOps mengintegrasikan pemantauan dan pengujian keamanan secara terus-menerus. Ini membantu dalam mendeteksi dan mengurangi kerentanan keamanan lebih cepat. Pengujian otomatis dan pemantauan berkelanjutan memastikan bahwa setiap perubahan kode atau konfigurasi diuji keamanannya, sehingga mengurangi risiko serangan siber. Perbaikan lebih cepat. Dengan DevSecOps, ancaman keamanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih cepat.
Proses pengembangan yang terintegrasi dengan langkah-langkah keamanan memungkinkan tim untuk merespons ancaman dengan cepat dan efisien. Ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah keamanan dan memastikan bahwa aplikasi tetap aman. Kepatuhan. DevSecOps juga memudahkan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi. Banyak industri memiliki standar dan regulasi keamanan yang ketat. Dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam proses pengembangan, DevSecOps membantu organisasi memenuhi persyaratan ini dengan lebih mudah dan efisien, mengurangi risiko denda dan sanksi. Kepercayaan yang ditingkatkan. Terakhir, DevSecOps meningkatkan kepercayaan terhadap keamanan perangkat lunak. Pengguna dan pelanggan akan merasa lebih aman mengetahui bahwa aplikasi yang mereka gunakan telah melalui proses pengembangan yang ketat dengan fokus pada keamanan. Ini juga membantu membangun reputasi positif untuk organisasi, menunjukkan komitmen mereka terhadap perlindungan data dan keamanan. Dengan mengadopsi DevSecOps, organisasi tidak hanya meningkatkan keamanan perangkat lunak mereka, tetapi juga membangun budaya yang menghargai dan memprioritaskan keamanan. Ini adalah langkah penting untuk tetap kompetitif di era digital saat ini, di mana keamanan siber menjadi semakin kritis. Setelah memahami keuntungan dari DevSecOps, mari kita bahas bagaimana DevSecOps diimplementasikan dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Alur proses DevSecOps mencakup beberapa tahap yang dirancang untuk memastikan bahwa keamanan diintegrasikan ke dalam setiap langkah. Berikut adalah alur proses DevSecOps yang umum diterapkan. Perencanaan. Tahap pertama adalah perencanaan, di mana pertimbangan keamanan sudah dimasukkan sejak awal. Tim perlu merancang strategi keamanan yang komprehensif, mengidentifikasi potensi risiko, dan menentukan langkah-langkah mitigasi. Dengan demikian, keamanan menjadi bagian integral dari perencanaan proyek. Kode. Pada tahap ini, praktik pengkodean yang aman diterapkan. Pengembang menggunakan teknik pengkodean yang aman dan alat analisis statis untuk mendeteksi kerentanan keamanan dalam kode sejak dini. Ini memastikan bahwa kode yang dihasilkan sudah memiliki standar keamanan yang tinggi. Build. Selanjutnya adalah tahap build, di mana pemindaian keamanan otomatis dilakukan. Alat-alat pemindaian otomatis membantu mendeteksi masalah keamanan dalam build, sehingga dapat diatasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini memastikan bahwa build yang dihasilkan aman dan bebas dari kerentanan. Uji. Pengujian keamanan adalah bagian penting dari alur proses DevSecOps. Pada tahap ini, pengujian keamanan dan penilaian kerentanan dilakukan secara berkelanjutan. Pengujian ini mencakup berbagai teknik, seperti pengujian penetrasi dan analisis dinamis, untuk memastikan bahwa aplikasi tidak rentan terhadap serangan. Rilis. Setelah pengujian, tahap berikutnya adalah rilis. Praktik pengiriman yang aman diterapkan untuk memastikan bahwa rilis aplikasi bebas dari kerentanan keamanan. Ini melibatkan tinjauan akhir dan persetujuan dari tim keamanan sebelum aplikasi dirilis ke lingkungan produksi. Deploy. Deployment melibatkan pemantauan keamanan berkelanjutan. Otomatisasi deployment memastikan bahwa aplikasi dapat dideploy dengan aman dan konsisten. Selama proses ini, pemantauan keamanan terus dilakukan untuk mendeteksi potensi ancaman dan mengatasi masalah secepat mungkin. Operasi. Tahap operasi melibatkan manajemen insiden keamanan. Tim operasi harus siap merespons insiden keamanan dengan cepat dan efisien, memastikan bahwa setiap ancaman dapat diatasi sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Ini termasuk pemantauan real-time dan tindakan respons cepat. Pemantauan. Pemantauan adalah proses berkelanjutan yang mencakup audit keamanan reguler dan umpan balik. Data yang dikumpulkan dari pemantauan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dan pengoptimalan aplikasi. Audit keamanan memastikan bahwa aplikasi tetap aman dan mematuhi standar keamanan yang berlaku. Dengan mengikuti alur proses ini, tim DevSecOps dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam siklus pengembangan perangkat lunak mencakup pertimbangan keamanan yang mendalam. Ini membantu organisasi mengembangkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dari berbagai ancaman. Setelah memahami alur proses DevSecOps, kita perlu mengetahui alat dan platform yang dapat mendukung implementasi DevSecOps. Pada tahun 2024,
terdapat berbagai teknologi terbaru yang membantu tim DevSecOps bekerja lebih efisien dan efektif dalam mengintegrasikan keamanan ke dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa alat dan platform yang populer di bidang DevSecOps. Analisis statis. Analisis statis membantu mendeteksi kerentanan dalam kode sebelum aplikasi dijalankan. Alat seperti SonarQube, Checkmarx, dan Fortify menyediakan kemampuan untuk menganalisis kode secara menyeluruh, menemukan potensi masalah keamanan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ini memastikan bahwa kode yang ditulis sudah memenuhi standar keamanan sejak awal. Analisis dinamis. Analisis dinamis melibatkan pengujian aplikasi saat sedang berjalan untuk mendeteksi kerentanan yang mungkin tidak terdeteksi dalam analisis statis. Alat seperti OWASP Peza dan Burp Suite digunakan untuk melakukan pengujian penetrasi dan analisis dinamis lainnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah keamanan yang mungkin timbul selama runtime. Keamanan kontainer. Dengan semakin banyaknya aplikasi yang dijalankan dalam lingkungan kontainer, keamanan kontainer menjadi sangat penting. Alat seperti Aqua Security dan Twislog menyediakan solusi untuk memastikan bahwa kontainer tetap aman. Mereka menawarkan kemampuan pemindaian dan pemantauan keamanan khusus untuk lingkungan kontainer, membantu mendeteksi kerentanan dan memastikan bahwa kontainer berjalan dengan aman. Manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi yang aman adalah kunci untuk menjaga integritas dan keamanan sistem. Ansible Vault dan HashiCorp Vault adalah alat yang populer untuk mengelola konfigurasi dan rahasia dengan aman. Mereka memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data sensitif, seperti kunci API dan kata sandi, dengan cara yang terenkripsi dan aman. Pemantauan. Pemantauan keamanan secara real-time adalah bagian penting dari DevSecOps. Alat seperti Splunk dan Sumo Logic menyediakan kemampuan pemantauan yang kuat, membantu tim untuk mendeteksi dan merespons ancaman keamanan dengan cepat. Mereka menawarkan visualisasi data yang mendalam dan analisis log yang komprehensif, memungkinkan tim untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja dan keamanan aplikasi. Kepatuhan. Memastikan bahwa aplikasi dan sistem mematuhi standar regulasi adalah hal yang krusial. Alat seperti Chef Inspect dan OpenScape membantu dalam melakukan audit kepatuhan dan memastikan bahwa sistem mematuhi persyaratan keamanan yang ditetapkan. Mereka menyediakan framework untuk menulis dan menjalankan tes kepatuhan, membantu organisasi untuk tetap patuh terhadap regulasi dan standar keamanan. Dengan menggunakan alat dan platform ini, tim DevSecOps dapat mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap aspek pengembangan dan operasi perangkat lunak. Ini memastikan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik, tetapi juga aman dari berbagai ancaman yang mungkin timbul. Setelah membahas DevOps dan DevSecOps, sekarang kita akan mengeksplorasi konsep lain yang tidak kalah penting, yaitu MLOps. Di era digital ini, pembelajaran mesin, ML, semakin memainkan peran penting dalam aplikasi dan layanan modern. Oleh karena itu, MLOps menjadi kunci dalam memastikan model ML dapat diimplementasikan dan dikelola dengan andal dan efisien. Mari kita lihat lebih dalam apa itu MLOps dan tujuan utamanya. MLOps adalah serangkaian praktik yang bertujuan untuk mengirimkan dan mempertahankan model pembelajaran mesin dalam produksi dengan andal dan efisien. Ini adalah kombinasi dari pembelajaran mesin, ML, DevOps, dan rekayasa data. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, MLOps menyediakan kerangka kerja untuk mengelola siklus hidup model ML secara komprehensif, mulai dari pengembangan hingga produksi. Tujuan utama dari MLOps adalah untuk meningkatkan skalabilitas, keandalan, dan otomatisasi dalam penyebaran model pembelajaran mesin serta manajemen siklus hidupnya. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari MLOps. 1. Skalabilitas. MLOps dirancang untuk mengelola model ML dalam skala besar, memastikan bahwa model dapat ditangani dengan efisien meskipun volume data dan kompleksitas meningkat. 2. Keandalan. MLOps memastikan bahwa model ML yang dideploy dalam produksi memiliki tingkat keandalan yang tinggi, dengan pemantauan kinerja yang berkelanjutan untuk memastikan model berfungsi dengan baik di lingkungan produksi. 3. Otomatisasi.
MLOps mengotomatiskan berbagai aspek dari siklus hidup model ML, termasuk pelatihan, pengujian, deployment, dan pemantauan. Otomatisasi ini mengurangi kesalahan manual dan mempercepat proses pengiriman model ke produksi. 4. Manajemen siklus hidup. MLOps mencakup pengelolaan seluruh siklus hidup model ML, mulai dari pengembangan dan pelatihan awal hingga deployment, pemantauan, dan pembaruan model. Ini memastikan bahwa model tetap akurat dan relevan seiring berjalannya waktu. Dengan MLOps, tim dapat mengatasi berbagai tantangan yang sering muncul dalam penerapan model ML di lingkungan produksi, seperti perubahan data, penurunan kinerja model, dan kebutuhan untuk pembaruan berkelanjutan. MLOps juga memfasilitasi integrasi model ML dengan aplikasi dan sistem lainnya, memastikan bahwa model dapat dideploy dengan mulus dan dikelola secara efisien. Di dunia yang semakin digerakkan oleh data, MLOps menjadi komponen penting untuk mendukung inisiatif pembelajaran mesin dalam organisasi. Dengan pendekatan MLOps, tim dapat memastikan bahwa model ML mereka tidak hanya dapat dideploy dengan cepat, tetapi juga dapat dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan, memberikan nilai yang konsisten dan berkelanjutan bagi bisnis. Setelah memahami apa itu MLOps, penting untuk mengetahui berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dengan mengimplementasikannya. MLOps menawarkan banyak manfaat yang signifikan dalam pengelolaan model pembelajaran mesin, membantu tim bekerja lebih efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa keuntungan utama dari implementasi MLOps. Alur kerja otomatis. Salah satu keuntungan utama dari MLOps adalah alur kerja otomatis. Dengan pipeline ML yang lebih efisien dan otomatis, banyak tugas manual yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dijalankan secara otomatis. Ini termasuk proses seperti pelatihan model, pengujian, dan deployment, yang semuanya dapat dilakukan dengan sedikit intervensi manusia, sehingga menghemat waktu dan mengurangi potensi kesalahan. Skalabilitas. MLOps memungkinkan penanganan data besar dan model secara efisien. Dengan kemampuan untuk menangani volume data yang besar dan model ML yang kompleks, MLOps memastikan bahwa aplikasi ML dapat diskalakan sesuai kebutuhan. Ini sangat penting dalam lingkungan produksi di mana data terus bertambah dan model harus mampu beradaptasi dengan beban kerja yang meningkat. Reproduksibilitas. Konsistensi dan reproduksibilitas dalam pelatihan dan penyebaran model adalah salah satu pilar MLOps. Dengan MLOps, setiap eksperimen dan pelatihan model dapat direplikasi dengan mudah, memastikan bahwa hasil yang diperoleh dapat diulang dan diverifikasi. Ini penting untuk validasi ilmiah dan memastikan bahwa model bekerja dengan baik di berbagai lingkungan. Kolaborasi. MLOps meningkatkan kolaborasi antara ilmuwan data dan tim operasi. Dengan alat dan platform yang terintegrasi, tim dari berbagai disiplin ilmu dapat bekerja sama dengan lebih baik, berbagi informasi, dan menyelaraskan tujuan mereka. Ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih sinergis dan produktif, memungkinkan tim untuk mencapai hasil yang lebih baik secara kolektif. Pemantauan. Pemantauan dan pelatihan ulang model secara berkelanjutan adalah elemen kunci dari MLOps. Dengan pemantauan yang terus-menerus, tim dapat mengidentifikasi penurunan kinerja model secara dini dan melakukan pelatihan ulang sesuai kebutuhan. Ini memastikan bahwa model tetap akurat dan relevan seiring waktu, memberikan hasil yang konsisten dan andal dalam jangka panjang. Dengan mengimplementasikan MLOps, organisasi dapat memastikan bahwa model pembelajaran mesin mereka tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga dapat dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini membantu dalam menciptakan aplikasi ML yang lebih andal, efisien, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Di mana MLOps diimplementasikan melalui alur proses yang sistematis. Alur proses MLOps mencakup beberapa tahap penting yang memastikan model pembelajaran mesin, ML, dapat dikembangkan, diuji, dan dideploy dengan efisien dan andal. Berikut adalah alur proses MLOps yang umum diterapkan. Persiapan data. Tahap pertama dalam alur proses MLOps adalah persiapan data. Ini melibatkan mengumpulkan, membersihkan, dan mentransformasi data yang akan digunakan untuk melatih model ML.
Data yang bersih dan terstruktur adalah fondasi yang penting untuk membangun model yang akurat dan andal. Pelatihan model. Setelah data siap, tahap berikutnya adalah pelatihan model. Pada tahap ini, data yang telah dipersiapkan digunakan untuk melatih model menggunakan berbagai algoritma ML. Proses ini mencakup eksperimen dengan berbagai parameter dan teknik untuk menemukan model yang memberikan kinerja terbaik. Validasi model. Setelah model dilatih, penting untuk mengevaluasi kinerja melalui tahap validasi model. Validasi model melibatkan pengujian model pada dataset yang berbeda untuk memastikan bahwa model tidak hanya bekerja dengan baik pada data pelatihan tetapi juga pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi overfitting. Penyebaran model. Setelah model divalidasi dan dianggap siap, tahap berikutnya adalah penyebaran model ke lingkungan produksi. Penyebaran model mencakup proses deployment yang memastikan model dapat digunakan dalam aplikasi atau layanan yang sebenarnya. Ini melibatkan pengaturan infrastruktur yang diperlukan dan memastikan bahwa model dapat berfungsi dengan baik di lingkungan produksi. Pemantauan. Setelah model dideploy, pemantauan kinerja dan akurasi model adalah langkah penting berikutnya. Pemantauan terus-menerus membantu dalam mengidentifikasi perubahan kinerja model, seperti penurunan akurasi atau perubahan pola data. Dengan pemantauan yang efektif, tim dapat dengan cepat merespons masalah yang muncul dan menjaga kinerja model tetap optimal. Pelatihan ulang. Tahap terakhir dalam alur proses MLOps adalah pelatihan ulang model. Berdasarkan data baru dan metrik kinerja yang dikumpulkan selama pemantauan, model dapat dilatih ulang untuk memperbaiki kinerja dan relevansinya. Pelatihan ulang membantu model untuk tetap akurat dan adaptif terhadap perubahan dalam data dan lingkungan produksi. Dengan mengikuti alur proses ini, tim MLOps dapat memastikan bahwa model pembelajaran mesin mereka tidak hanya dikembangkan dan dideploy dengan efisien, tetapi juga dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Alur proses yang sistematis ini memungkinkan tim untuk merespons perubahan dan tantangan dengan cepat, menjaga aplikasi ML tetap andal dan berfungsi dengan baik. Setelah memahami alur proses MLOps, kita perlu mengetahui alat dan platform yang mendukung implementasi MLOps secara efektif. Pada tahun 2024, terdapat berbagai teknologi terbaru yang dapat membantu tim MLOps bekerja lebih efisien dalam mengelola model pembelajaran mesin. Berikut adalah beberapa alat dan platform MLOps yang populer dan efektif. Versi data. Versi data sangat penting untuk memastikan bahwa eksperimen dapat diulang dan divalidasi. Alat seperti DVC, Data Version Control, dan Malflow menyediakan kemampuan untuk melacak versi data yang digunakan dalam pelatihan model. Ini memastikan bahwa setiap eksperimen dapat direproduksi dengan data yang tepat, yang sangat penting untuk validasi ilmiah dan pengembangan model yang konsisten. Pelatihan model. Pelatihan model adalah inti dari pembelajaran mesin, dan alat seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn adalah beberapa yang paling banyak digunakan di industri. TensorFlow dan PyTorch menyediakan framework yang kuat untuk pelatihan model neural networks, sedangkan Scikit-learn sangat berguna untuk model pembelajaran mesin tradisional. Alat-alat ini memungkinkan pengembang untuk membuat dan melatih model dengan berbagai tingkat kompleksitas. Orkestrasi pipeline. Orkestrasi pipeline memungkinkan tim untuk mengotomatisasi alur kerja pembelajaran mesin dari end-to-end. Alat seperti Kubeflow dan Apache Airflow adalah pilihan populer untuk mengelola pipeline ML. Kubeflow dirancang khusus untuk orkestrasi pipeline ML di lingkungan Kubernetes, sementara Apache Airflow menyediakan platform untuk mendefinisikan, menjadwalkan, dan memantau alur kerja. Penyebaran. Setelah model dilatih dan divalidasi, penyebaran model ke lingkungan produksi adalah langkah berikutnya. Alat seperti TensorFlow Serving, Sheldon, dan Serving membantu dalam menyebarkan model ML dengan mudah dan andal. TensorFlow Serving dirancang untuk menyebarkan model TensorFlow, sementara Sheldon dan Serving mendukung berbagai jenis model dan menyediakan kemampuan untuk skala penyebaran secara otomatis. Pemantauan. Pemantauan kinerja dan akurasi model adalah aspek kritis dari MLOps. Alat seperti Prometheus, Grafana,
dan ELK Stack menyediakan kemampuan pemantauan yang kuat. Prometheus digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan metrik, Grafana untuk visualisasi data, dan ELK Stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana, untuk analisis dan visualisasi log. Alat-alat ini membantu tim untuk memantau model dalam produksi secara real-time dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Kolaborasi. Kolaborasi yang efektif antara ilmuwan data dan tim operasi sangat penting dalam MLOps. Alat seperti Jupyter Notebooks dan Databricks memfasilitasi kolaborasi ini. Jupyter Notebooks memungkinkan ilmuwan data untuk membuat, berbagi, dan mendokumentasikan eksperimen mereka dengan mudah, sementara Databricks menyediakan platform yang terintegrasi untuk analitik data dan pembelajaran mesin, mendukung kolaborasi tim dari berbagai disiplin ilmu. Dengan menggunakan alat dan platform ini, tim MLOps dapat mengelola siklus hidup model pembelajaran mesin dari awal hingga akhir dengan lebih efisien dan efektif. Setiap alat memainkan peran penting dalam memastikan bahwa model dapat dikembangkan, dideploy, dan dipelihara dengan cara yang andal dan responsif terhadap perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi. Setelah membahas DevOps, DevSecOps, dan MLOps secara terpisah, penting untuk memahami bagaimana ketiga konsep ini saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Meskipun masing-masing memiliki fokus dan tujuan spesifik, mereka berbagi prinsip dasar yang sama dan seringkali beririsan dalam penerapannya. Mari kita lihat hubungan antara DevOps, DevSecOps, dan MLOps. DevOps. DevOps fokus pada kolaborasi dan otomatisasi antara tim pengembangan dan operasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan rilis perangkat lunak. Dengan DevOps, tim dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan, menguji, dan merilis perangkat lunak, serta meningkatkan kualitas dan stabilitas rilis. DevSecOps. DevSecOps merupakan perpanjangan dari DevOps dengan tambahan fokus pada keamanan. Ini berarti bahwa semua praktik DevOps diterapkan dalam konteks keamanan yang ketat. DevSecOps memastikan bahwa keamanan adalah tanggung jawab bersama selama seluruh siklus pengembangan, dari perencanaan hingga produksi. Dengan demikian, perangkat lunak yang dihasilkan tidak hanya efisien dan cepat dirilis, tetapi juga aman dari berbagai ancaman. MLOps. MLOps menggabungkan prinsip-prinsip DevOps dengan pembelajaran mesin, memungkinkan penyebaran model ML yang andal dan otomatis. MLOps memastikan bahwa model pembelajaran mesin dapat dikembangkan, diuji, dan dideploy dengan cara yang efisien dan teratur. Ini menambahkan fokus pada pengelolaan data dan model, memastikan bahwa model tetap relevan dan akurat seiring waktu. Ketiga konsep ini saling melengkapi dan seringkali beririsan. DevOps dan DevSecOps. DevSecOps menambahkan lapisan keamanan pada proses DevOps. Semua praktik DevOps tetap berlaku, namun dengan tambahan langkah-langkah keamanan yang ketat di setiap tahap. Ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dirilis melalui proses DevOps juga memenuhi standar keamanan yang tinggi. DevOps dan MLOps. MLOps menggunakan prinsip-prinsip DevOps untuk penyebaran dan manajemen model pembelajaran mesin. Ini berarti bahwa proses pengembangan dan rilis model ML mengikuti praktik DevOps, dengan tambahan fokus pada pengelolaan data dan pelatihan model. Dengan demikian, MLOps memastikan bahwa model ML dapat dideploy dengan cepat dan dapat diandalkan, sambil tetap mengikuti prinsip-prinsip DevOps. DevSecOps dan MLOps. MLOps juga membutuhkan keamanan, sehingga prinsip-prinsip DevSecOps diterapkan untuk memastikan model ML aman dari ancaman. Ini mencakup pengujian keamanan, pemantauan, dan manajemen insiden yang sama seperti dalam DevSecOps. Dengan demikian, model ML yang dikembangkan melalui proses MLOps juga memenuhi standar keamanan yang tinggi, melindungi data dan model dari ancaman potensial. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat melihat bagaimana DevOps, DevSecOps, dan MLOps bekerja bersama untuk menciptakan lingkungan pengembangan dan operasi yang lebih efisien, aman, dan andal. Menggabungkan prinsip-prinsip ini membantu organisasi untuk mengelola perangkat lunak dan model pembelajaran mesin dengan cara yang lebih holistik dan efektif. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang telah kita pelajari tentang DevOps,
DevSecOps, dan MLOps, serta melihat ke depan pada tren masa depan dalam bidang ini. Ringkasan, DevOps, DevSecOps, dan MLOps adalah praktik yang sangat penting dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak modern. Masing-masing praktik ini dirancang untuk menangani tantangan spesifik yang dihadapi oleh tim pengembangan dan operasi. DevOps fokus pada kolaborasi dan otomatisasi antara tim pengembangan dan operasi. DevOps meningkatkan efisiensi dan kecepatan rilis perangkat lunak. Dengan DevOps, tim dapat bekerja lebih sinergis dan responsif terhadap kebutuhan pasar. DevSecOps merupakan perpanjangan dari DevOps. DevSecOps menambahkan fokus khusus pada keamanan. Dengan mengintegrasikan keamanan ke dalam setiap tahap pengembangan, DevSecOps memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan aman dari berbagai ancaman, sekaligus mempertahankan efisiensi dan kecepatan rilis. MLOps menggabungkan prinsip-prinsip DevOps dengan pembelajaran mesin. MLOps memungkinkan penyebaran model ML yang andal dan otomatis. MLOps memastikan bahwa model ML dapat dikembangkan, diuji, dan dideploy dengan cara yang efisien dan teratur, serta dikelola secara berkelanjutan. Ketiga praktik ini menawarkan manfaat signifikan dalam hal efisiensi, keamanan, dan skalabilitas. Mereka membantu organisasi untuk mengatasi tantangan kompleks dalam pengembangan perangkat lunak dan model pembelajaran mesin, sekaligus meningkatkan kualitas dan keandalan hasil akhir. Tren masa depan. Melihat ke depan, kita dapat mengharapkan beberapa tren yang akan terus berkembang dalam DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Otomatisasi yang lebih canggih. Penekanan pada otomatisasi akan terus meningkat, dengan alat dan platform yang semakin canggih bermunculan untuk mendukung proses pengembangan dan operasi yang lebih efisien. Integrasi keamanan yang lebih dalam. Integrasi keamanan akan menjadi lebih mendalam dan menyeluruh, dengan praktik DevSecOps yang terus berkembang untuk menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Skalabilitas yang lebih baik, dengan data dan model yang semakin besar dan kompleks, kemampuan untuk menskalakan akan menjadi lebih kritis. Alat dan platform yang mendukung skalabilitas tinggi akan menjadi semakin penting. Alat dan platform baru akan terus bermunculan, menawarkan solusi yang lebih baik untuk mengelola siklus hidup perangkat lunak dan model ML. Inovasi di bidang ini akan membantu organisasi untuk tetap kompetitif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan bisnis. Dengan memahami dan mengadopsi praktik DevOps, DevSecOps, dan MLOps, organisasi dapat mengembangkan dan mengoperasikan perangkat lunak dan model pembelajaran mesin dengan cara yang lebih efisien, aman, dan skalabel. Ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk akhir tetapi juga memperkuat posisi kompetitif organisasi di pasar yang terus berkembang. Terima kasih telah menyimak materi tentang DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Dalam pembahasan ini, kita telah mengeksplorasi definisi, manfaat, alur proses, dan teknologi yang mendukung ketiga praktik penting ini dalam pengembangan dan operasi perangkat lunak modern. Kami juga telah melihat bagaimana mereka saling melengkapi dan beririsan, menciptakan ekosistem yang lebih efisien, aman, dan skalabel. Sebagai penutup, penting untuk diingat bahwa DevOps, DevSecOps, dan MLOps bukan hanya tentang alat dan teknologi, tetapi juga tentang budaya kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tim. Dengan mengadopsi pendekatan ini, organisasi dapat merespons kebutuhan pasar dengan lebih cepat, menghadirkan produk berkualitas tinggi, dan memastikan keamanan yang ketat dalam setiap tahap pengembangan. Melihat ke depan, otomatisasi yang lebih canggih, integrasi keamanan yang mendalam, dan skalabilitas yang lebih baik akan menjadi fokus utama dalam evolusi DevOps, DevSecOps, dan MLOps. Inovasi dalam alat dan platform akan terus berkembang, memberikan solusi yang lebih efektif untuk mengelola siklus hidup perangkat lunak dan model pembelajaran mesin. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kami akan dengan senang hati menjawab dan membantu Anda memahami lebih dalam tentang topik yang telah dibahas. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktek pengembangan dan operasi perangkat lunak di organisasi Anda.
Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan channel kami untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.